Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Ulfa Mahfuzoh atau biasa dipanggil Bu Ulfa. Beliau adalah guru Mandua Kota Madiun sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ahkam Al-Qaidiyah Uteran Geger Madiun. Pada video kali ini, beliau akan bahas bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Perlu kalian ketahui bahwa cara menentukan bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 cara. Cara yang pertama yaitu ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Ru'yah itu berarti melihat, hilal itu ya hilal. Kalau bisa kita bilang hilal itu adalah anak bulan. Jadi kita menyaksikan langsung apabila hilal itu lebih dari 2 derajat, maka besoknya kita sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian cara yang kedua adalah istikmal. Apa itu istikmal? Istikmal itu berarti kita menyempurnakan bulan sebelum bulan Ramadan, dan berarti bulan sebelum Ramadan ini adalah bulan Sya'ban, di mana kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan hisab atau perhitungan. Ilmu yang pelajari tentang perhitungan ini disebut dengan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Di sini Bu Ulfa akan menjelaskan bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan dengan metode hisab atau perhitungan. Seperti biasa, dalam metode perhitungan ini atau hisab itu menggunakan beberapa rumus yang kalian bisa cari di kitab yang bernama Sulam Naroiyin, yang bisa kalian beli di toko buku terdekat atau cari di internet barangkali ada. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita saksikan penjelasan beliau. Oke sahabat, tahun ini kita akan mencari awal bulan Ramadan pada tanggal berapa, bulan apa pada tahun 2020 ini. Seperti biasanya kita ketahui dulu, kita kerjakan dahulu angka-angka ini. Maka tahun majmu'ah atau tahun genap, tahun mabsutoh ditulis di sini semuanya. Kemudian nama bulan yang kita cari dijumlahkan di sini. Perlu kalian ketahui bahwasanya angka-angka ini, angka-angka tahun majmu'ah itu atau tahun genap itu, misal kita mencari 1441, maka ditulis tahun 1440-nya, satunya itu sendiri. Terus kita sebut tahun ini adalah tahun genap. Tahun yang satu ini, 1, 2, 3, 4 kelebihan dari genap ini disebut tahun mabsutoh. Tahun yang pecahan atau genap ganjil. Terus Sya'ban ini nama bulan yang kita cari, karena bulan yang kita cari adalah bulan Ramadan, yang kita gunakan adalah bulan sebelumnya. Berarti Ramadan, sebelum Ramadan, Sya'ban, kita masukkan angka-angkanya di kolom ketiga ini. Oke, memperolehlah bagian seperti ini. Nah, setelah kita mengerjakan bagian-bagian ini di halaman-halaman ini, sudah saya tulis untuk mencari halaman berapa, jadwal itu kita terapkan di sini. Terus dihitung dari manakah ini, karena takdirul khosoh dihasilkan dari angka-angkanya khosoh, takdirul markas dihasilkan dari angka-angkanya markas, begitu seterusnya. Ketemu hasil akhir ini adalah 26, 13, 5. 5 ini disebut hari, 13 ini disebut dengan jam, kemudian 26 ini disebut dakiko. Lah, hari ini hari apa 5 itu? Dalam ilmu falak, hari itu dimulai dari hari Ahad. Berarti kita hitung 5, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis. Hari Kamis apa? Maka kita harus mencari pasarannya. Pasarannya itu kita peroleh dari tahun 1441 ini, kita bagi 8. Caranya 14 dibagi 8, 1 kali 8, 8. 14 dikurangi 8, 6. Maka 6 dibagi 8 tidak bisa, maka angka berikutnya turun seperti biasanya itu ya. 64 dibagi 8 adalah 8. 8 kali
8 adalah 64, dikurangi hasilnya 0, 1 turun. 1 dibagi 8 nggak bisa, maka 0 kali 8 sama dengan 0, berarti 1 dikurangi 0, 0. Ini sisa 1. Sisa 1 dilihat di halaman 21 pada jadwal, maka ketemu Senin Kliwon. Padahal tadi kita mengerjakan hasil akhirnya 5 itu Kamis. Kok di sini Senin? Bagaimana? Maka kita hitung dulu sebelum kita tulis di sini. Nah, kita cari berikutnya harinya adalah hari apa? Bulannya adalah yang kita cari adalah bulan Ramadan. Ramadan itu ketemu pada rumus halaman 21, wabin. Wawu itu 6, ba itu 5. Ba itu 2. Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun itu ya, rumus jumal itu. Wawu itu 6, ba itu 2. Kita 6 itu untuk hari, 2 itu untuk pasaran. Kita hitung di sini. Kita tulis Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 hari kita tulis di sini mulai dari hasil sisa pembagian tahun dibagi 8 ini. Ini ketemu Senin. Maka 6 harinya itu Senin hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk pasaran itu Kliwon hanya 2, berarti Kliwon ikut, Kliwon legi gitu. Terus hasil yang kita dapatkan setelah menggabungkan sisa dengan bulan yang kita cari Ramadan ini ketemu Sabtu legi. Tapi di sini kita kembali lagi menengok hasil akhir kita adalah Kamis. 5 itu Kamis. Maka dari itu Kamis apakah yang kita cari itu? Kamisnya Kamis Kliwon apa legi apa yang lain? Maka dari itu dengan cara hasilnya ini, hasil ketemuan antara sisa pembagian tahun dengan 8 ditambah dengan rumus bulan Ramadan wabin ini ketemu Sabtu legi, maka kita naik ke Kamis. Sabtu kita naikkan ke Jumat, berarti 1 loncatan. Jumat ke Kamis 1 loncatan lagi, berarti 1, 2. Maka dari itu pasaran juga ikut 2 kali naik. 1 ke Kliwon, legi ke Kliwon 1, Kliwon ke atasnya lagi namanya wage. Oh, berarti terakhirnya bulan Sa'ban pada tahun 1441 itu jatuh pada Kamis wage. Apakah setelah Kamis Jumatnya itu kita bisa puasa Ramadan? Kita harus menentukan rumus yang kedua, irtifa. Irtifa caranya menghitung adalah 23,60 dikurangi hasil jam sama detik ini ya. Jam sama menit ini. Jam diletakkan di depan, menitnya di belakang. Berarti 60 dikurangi 26 itu 34. 23 dikurangi 13 adalah 10. Dikalikan setengah, maka 5 derajat, 17 dakiko. Berarti karena 5 derajat itu sudah bisa diru'yah di hilalnya atau tanggal satunya itu bisa dilihat, maka kita bisa menentukan pada hasil tersebut ditentukan bahwa tanggal 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau pada tahun 2020 bertepatan pada tanggal 24 April 2020 yaitu Jumat Kliwon ya, setelah wage itu
Kliwon berarti Jumat Kliwon. Kan Kamis Legi, Jumatnya di bawahnya berarti Jumat Kliwon. Jumat Kliwon kita itu sudah melakukan ibadah puasa Ramadan tanggal 1 bulan April, yaitu tepatnya pada tanggal 24 April tahun 2020 begitu. Semoga manfaat. Untuk rincian-rincian ini karena panjang lebar maka bisa kalian belajar dengan kami di Pondok Pesantren Darul Ahkam Al-Kholidiyah Putaran Geger Madiun. Nah, ini cukup sampai sini saja kalau hisab. Untuk ru'yah masih membutuhkan hitungan lagi, mulai dari jihahnya, mulai dari hayatul hilal, keadaannya bagaimana, condongkah atau tidak, ya, wairil mailin, ya, tidak condong atau condong kemana, ya. Kemudian istimaknya di mana, ya. Kemudian jihahnya, irtifaknya, muksul hilalnya. Muksul hilal itu diamnya rembulan di atas ufuk, ya, setelah huruf syamsi itu berapa derajat itu dihitung, ya. Kemudian kausunurihi, garis lengkung dari cahaya rembulan itu berapa, ya. Terus kemudian dihitung dengan ukuran meter, terus diperkirakan di manzilah apa, itu sudah kita harus menentukan itu kalau untuk dijadikan panduan untuk meru'yah. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jadi ru'yatul hilal membutuhkan ini semua, tapi kalau hisab cukup mandek atau berhenti sampai irtifak saja. Oke, semoga manfaat. Barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Salam untuk kalian semua dari saya, Umi Ulfa Mahfudhoh. Assalamualaikum. Demikian tadi penjelasan dari Bu Ulfa tentang bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan dengan metode perhitungan atau hisab. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa langsung datang sendiri ke Pondok Pesantren Darul Ahkam Al-Kholidiyah Uturan Geger Madiun untuk belajar bareng, sharing bareng, dan lain-lain. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan matur thank you.